Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tahun 19 Hijriyah, di bawah kepemimpinan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pasukan Islam berhasil memperoleh kemenangan dengan menaklukkan kota Basrah dan Kufah. Setelah itu, pasukan Islam mulai bergerak lagi untuk melanjutkan pembebasan. Sementara itu, kedua kota, Basrah dan Kufah, telah dihuni oleh penduduk Muslim dari berbagai daerah, termasuk suku Arab dan Ajam, non-Arab, yang telah memeluk Islam. Bertahap tapi pasti pasukan Islam berhasil membuka negeri Syam hingga kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Pembebasan wilayah-wilayah ini terus berlanjut hingga dibukanya negeri Mesir, kemudian Irak hingga kerajaan Persia di Madain. Para panglima Islam yang dikenal sebagai singa-singa padang pasir, terus maju ke wilayah Persia. Bertubi-tubi kota demi kota berhasil dikuasai. Fenomena ini cukup membuat Raja Persia, Yazdajir kalang kabut. Dia mengirim surat perintah kepada para pimpinan wilayah di sekitar Nahawan, memotivasi mereka untuk berangkat menyerbu wilayah kaum muslimin. Tindakan ini berhasil mengumpulkan pasukan besar yang terdiri dari 150.000 personel yang dilengkapi dengan perlengkapan tempur. Pasukan gabungan artileri kavaleri ini dipimpin oleh seorang panglima berpengalaman yang bernama Al-Fairuzan. Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu mengetahui rencana tersebut lalu menyiapkan pasukan Islam untuk menghadapi kemungkinan perang yang akan terjadi. Umar ingin dirinya sendiri yang akan memimpin perang tersebut, tetapi para penasehatnya memintanya untuk tetap berdiam diri di Madinah. Karena mereka berpendapat itu pilihan yang lebih tepat bagi pasukan Islam, maka Umar pun memilih Nu'man bin Muqarrin al-Muzani sebagai panglima perangnya. Kemudian, Umar segera memerintahkan Hudzaifah bin al-Yaman untuk bergerak dari Kufah bersama pasukannya. Demikian pula, instruksi diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari agar berangkat dengan pasukannya dari Basrah. Mereka pun bergerak maju dengan membawa pasukan Islam dalam jumlah besar. Mereka benar-benar waspada atas segala kemungkinan yang akan terjadi, hingga akhirnya seluruh pasukan Islam berkumpul di tempat yang telah disepakati, hingga terkumpul sekitar 30.000 personil. Di dalamnya terdapat banyak pembesar sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pemimpin Arab. Sebagai langkah awal, Nu'man bin Muqarrin mengutus Tulaihah al-Asadi, Amr bin Madi Karib, dan Amr bin Abi Salamah sebagai satuan pengintai di depan pasukan utama untuk mengumpulkan informasi keadaan musuh. Tulaihah berhasil menyusup ke dalam barisan pasukan Persia, sementara kedua rekannya kembali di pertengahan jalan. Bahkan Tulaihah berhasil membunuh beberapa petinggi pasukan Persia, menawan salah satu pimpinan mereka, dan mendapatkan data akurat tentang kekuatan musuh. Dengan informasi yang diberikan oleh Tulaihah, maka dapat diketahui bahwa tidak dijumpai adanya mara bahaya pada rute menuju Nahawan. Pasukan Islam berinisiatif untuk menyerang terlebih dahulu daripada menunggu kedatangan pasukan Persia. Pasukan Islam lalu bergerak menuju Nahawan yang telah steril dari pasukan Persia. Di bawah komando Nu'man, pasukan Islam berhasil mengurung puluhan ribu pasukan Persia di benteng Nahawan. Tatkala pengepungan berjalan tanpa ada hasil yang diharapkan, para pimpinan pasukan Islam berunding bagaimana cara menghadapi musuh selanjutnya. Amr bin Abi Salamah mengusulkan agar melanjutkan pengepungan. Sementara, Amr bin Madi Karib menyarankan untuk menyerang mereka. Seluruh yang hadir menolak kedua usulan ini. Setelah itu, Tulaihah layaknya ahli strategi perang menyampaikan pendapatnya, agar mengutus sekelompok pasukan menyerang terlebih dahulu. Di saat pasukan kecil ini mendapat serangan musuh, maka mereka seolah-olah berlari kalah menuju pasukan inti. Di saat itu, seluruh pasukan menunjukkan kekalahan dan berlari mundur ke belakang. Jika musuh telah yakin akan kekalahan pasukan Islam, niscaya mereka bersemangat menyerang dan keluar dari benteng secara keseluruhan. Saat itulah pasukan Islam berbalik menyerbu hingga Allah menentukan akhir pertempuran tersebut. Maka seluruh yang hadir menyepakati strategi ini. Untuk menyukseskan strategi yang sudah dirancang, Nu'man memerintahkan Al-Kakka bin Amr berikut pasukan penyerang maju mengepung benteng. Ketika pasukan Persia menyerang, Al-Kakka beserta pasukan berlari mundur dan terus mundur. Akhirnya pasukan Persia terkecoh keluar dari benteng dan maju menyerang, hingga tak tersisa di dalam benteng kecuali para penjaga pintu gerbang. Bersamaan dengan itu,
Musuh telah mempersiapkan 30.000 tentara khusus yang diikat dengan rantai besi dan menaruh besi-besi berduri di belakang mereka. Setiap 7 tentara diikat menjadi satu agar tidak melarikan diri dari perang. Musuh terus melancarkan serangan dan memasang sejumlah manjanik, ketapel pelontar batu ukuran besar, menghujani pasukan Islam dengan batu-batu, hingga banyak di antaranya Islam yang terluka. Sebagian tentara Islam mendatangi Nu'man dan berkata, "Tidakkah engkau melihat apa yang terjadi pada kami? Izinkanlah bagi pasukan Islam untuk maju menyerbu musuh." "Pelan-pelan," jawab Nu'man. Ketika matahari tergelincir, pasukan Islam segera melaksanakan salat duhur. Setelahnya Nu'man menaiki kudanya, memeriksa pasukan seraya menasehati untuk senantiasa bersabar dan gigih dalam berperang. Nu'man memberikan instruksi, jika terdengar takbir pertama, maka hendaknya seluruh prajurit menyiapkan diri. Jika terdengar takbir kedua, maka hendaknya tidak ada satupun dari pasukan kecuali telah siap dengan senjatanya. Dan apabila takbir ketiga dikumandangkan, maka seluruh pasukan maju bergerak menyerbu. Nu'man kemudian mengucapkan kalimat, "Apabila aku terbunuh, maka Hudzaifah sebagai penggantiku. Apabila dia terbunuh, maka Fulan sebagai penggantinya," hingga menyebutkan 7 orang dan terakhirnya adalah Mughirah. Setelah itu, beliau memanjatkan doa yang cukup masyhur di hadapan pasukannya, "Ya Allah, muliakanlah agamamu, tolonglah hamba-hambamu, dan jadikanlah Nu'man sebagai syahid pertama pada hari ini, di atas kemuliaan agamamu dan kemenangan hamba-hambamu." Sejumlah pasukan Islam pun menangis mendengar doa sang panglima, mereka patuh dan taat atas perintah yang telah diberikan. Lalu beliau kembali ke posisi semula. Menurut Imam Tabari, Panglima Islam Nu'man bin Muqarrin terbunuh di awal peperangan. Selanjutnya panji perang diserahkan kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu sesuai wasiat Nu'man. Perang terus berlanjut hingga menjelang malam. Pasukan Persia mengalami kekalahan telak dan lari tercerai-berai dikejar pasukan Islam. Akhirnya, Panglima Persia, Al-Fairuzan pun berhasil dibunuh oleh Al-Ka'ka bin Amr di tepi pegunungan Hamadan, Iran. Diperkirakan jumlah pasukan Persia yang terbunuh kala itu lebih dari 100.000 personil. Sementara itu, Yazajir lari tunggang langgang menuju ke arah timur. Perang yang terjadi di Nahawan ini tercatat sebagai perang terbesar yang terakhir dalam rangka pembebasan negeri Persia. Oleh sebab itu, perang ini disebut juga sebagai Fathul Futuh, pembuka berbagai kemenangan. Setelah perang itu usai, pasukan Islam mulai memperluas pembebasannya di negeri-negeri Persia. Pasukan Islam berhasil membuka sejumlah daerah hingga mencapai kawasan Sind. Meskipun Yazdajir masih hidup, dan kekuasaannya dapat dikatakan masih eksis di sebagian kecil negeri Persia, tetapi Yazdajir harus hidup secara berkelana dan pasukan Islam tidak memberi ruang lagi padanya untuk mengumpulkan dan membentuk pasukan lagi. Akhirnya, kaum muslimin kembali meraih kemenangan sebagaimana dalam kancah peperangan lainnya. Sejarah yang senantiasa berulang dari masa ke masa dengan para pelaku yang berbeda. Kenyataan yang jelas terlihat oleh setiap mata, bukan hasil hayalan yang tak tentu arahnya. Benarlah, generasi awal umat ini merupakan sekumpulan manusia terbaik di muka bumi ini. Inilah sepenggal mata rantai perjuangan kaum muslimin. Kemenangan, kejayaan, dan kekhilafahan di muka bumi akan terwujud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mereka beriman dengan keimanan yang hakiki. Kemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersih dari noda kesyirikan merupakan modal utama bagi sebuah kemenangan. Tak hanya itu, keteguhan di atas ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam merupakan satu hal yang mutlak di samping perjuangan yang syarat dengan pengorbanan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.